Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau berkenan menampakkan kemuliaan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi manusia. Semoga kami pun semakin Kau mampukan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu melalui sikap dan tindak tanduk kami sehari-hari dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 17 ayat 21 sampai 26. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal pertama yang perlu kita perhatikan dari Injil pada hari ini adalah Yesus untuk kedua kalinya menyampaikan nubuat tentang penderitaan dan kesengsaraan yang akan ditanggungnya, namun Ia akan dibangkitkan. Maka dalam Injil pada hari ini, Yesus dengan jelas menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Dan ini merupakan nubuat yang disampaikan untuk kedua kalinya. Kita ingat pertama kali Yesus menyampaikan nubuat ini di Kaisaria Filipi,
Diawali dengan pertanyaan, kata orang, siapakah aku? Pada saat yang sama, Yesus juga bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pada saat itulah Yesus menyampaikan untuk pertama kalinya nubuat tentang sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Waktu itu reaksi Petrus keras, menarik Yesus ke samping dan mengatakan, "Tidak usah ngomong tentang penderitaan." Dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menegur lebih keras kepada Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Pada nubuat yang kedua, tampaknya para murid mulai mencoba untuk mengerti. Petrus juga tidak bereaksi dengan keras seperti waktu yang pertama, tetapi sebagai komunitas mereka tertekan, bahkan sedih mendengar nubuat itu. Nanti pada saat untuk ketiga kalinya Yesus menyampaikan nubuat yang sama, muncul reaksi bukan dari Petrus, bukan dari para murid pada umumnya, tetapi dari Yakobus dan Yohanes. Saat Yesus bicara tentang penderitaan, malah mereka bicara tentang jabatan. Ingin menjadi orang penting di sebelah kiri dan sebelah kanan apabila Yesus memerintah sebagai raja. Reaksi bermacam-macam ketika Yesus bicara tentang penderitaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam iman kita dipanggil untuk memberi respons yang lebih positif, yaitu menerima bersama Yesus setiap penderitaan yang harus kita alami, kita tanggung bersama Yesus. Maka alih-alih menolak seperti Petrus, atau menjadi sedih dan tertekan, atau malah berpikir tentang hal yang lain, menurut pikiran Yakobus dan Yohanes tentang kekuasaan, kita dipanggil untuk bicara dan menghayati tentang penyerahan diri, pengorbanan, dan pelayanan dalam kerendahan hati. Sebagaimana Yesus sendiri bersabda, "Venio servire," aku datang untuk melayani, dan melayani dalam kerendahan hati. Venio servire cum humilitate. Aku datang untuk melayani dalam kerendahan hati. Dan itulah semangat Yesus. Sebagai putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk menjadi batu sandungan. Persis itulah pada bagian kedua yang bisa kita renungkan, bahwa kita sebagai anak-anak kerajaan Allah juga dipanggil untuk terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat. Membayar pajak itu bagian dari tanggung jawab sebagai anak-anak kerajaan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di masa lalu memang yang membayar pajak itu adalah orang-orang asing. Anak-anak kerajaan dibebaskan dari itu. Dan Yesus menunjukkan itu, memang kita sebagai anak-anak kerajaan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung beban-beban pajak itu. Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan, maka kita perlu melakukan yang terbaik. Kita ingat apa yang disabdakan Yesus ketika dijebak soal bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Artinya, hak Allah adalah kebebasan, kesejahteraan, keadilan,
Kalau memang kekuasaan pemerintahan itu berlaku tidak adil, ya kita harus mengkritisi dengan cinta kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dua hal itu yang dapat kita renungkan dari Injil pada hari ini. Yang pertama tentang salib, penderitaan, dan kebangkitan bersama Kristus. Dan yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah ditebus sebagai anak-anak kerajaan, mari kita juga hadir untuk menjadi bagian masyarakat yang terlibat untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk kebaikan, untuk kebenaran. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.